Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fatina. Saya dari Universitas Pancasakti Kota Bekasi Kampus A dari Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di Prodi Sistem Informasi, semester 4 dengan nomor NIM 391235013. Pada presentasi pembuatan video ini, saya berfokus untuk mengulas bagaimana Bank Mandiri menerapkan SPK dalam proses penilaian kredit, sistem yang digunakannya, manfaat yang diperoleh, kemudian tantangan yang dihadapi, serta solusi yang akan diaplikasikan. Dan berikut penjelasan ulasannya. Sebelum kita membahas ke inti permasalahannya atau ulasan tersebut, saya akan bantu menjelaskan apa itu penilaian kredit. Jadi penilaian kredit ini, teman-teman, proses bertujuan untuk mengukur risiko gagal bayar oleh nasabah dengan menganalisis berbagai faktor seperti riwayat kredit, pendapatan, dan aset. Kemudian, keputusan yang akurat penting untuk meminimalkan resiko kerugian bank tersebut dan memastikan penyaluran kredit yang sehat. Nah, kemudian kalau SPK-nya sendiri ini itu adalah sistem komputer berbasis data yang membantu pengambilan keputusan melalui analisis yang kompleks. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian lanjut, penilaian kredit di Bank Mandiri ini tuh ada 3 poin penting. Yang pertama ada Mandiri Credit Scoring System atau MCSS gitu ya. Nah, SPK ini menganalisis data historis kredit, informasi demografis, dan laporan keuangan nasabah bisnis untuk menilai risiko kredit secara akurat. Kemudian poin yang kedua ada algoritma canggih. Jadi bank ini menggunakan regresi logistik untuk memprediksi probabilitas gagal bayar, juga decision tree untuk mengelompokkan risiko nasabah sehingga membantu pengambilan keputusan yang tepat. Dan untuk poin yang ketiga, klasifikasi risiko. Nasabah dengan skor kredit di atas 700 dikategorikan sebagai risiko yang rendah. Jadi memudahkan proses persetujuan secara cepat dan juga efisien. Kemudian ada proses penilaian kredit dengan SPK di Bank Mandiri. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengajuan aplikasi. Jadi nasabah mengajukan permohonan pinjaman melalui cabang atau digital banking. Kemudian pengumpulan data lengkap nasabah dimasukkan ke dalam sistem untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada analisis SPK. Jadi SPK menganalisis data dan menghasilkan skor kredit ya. Skor kredit sebagai indikator resiko. Dan yang keempat, keputusan kredit. Nah, di keputusan kredit ini tuh petugas bank meninjau skor dan mengambil keputusan akhir, dan otomatisasi disediakan untuk pinjaman kecil dengan kriteria yang khusus. Dan lanjut, penerapan SPK ini tuh ada manfaatnya bagi Bank Mandiri, dan terdapat 3 manfaat. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Jadi waktu proses penilaian kredit ini tuh berkurang hingga 40% dan mempercepat pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, objektivitas dan konsistensi. Pengurangan bias subjektif. Ini mendorong penilaian kredit yang seragam di seluruh cabang bank. Dan yang ketiga, pengurangan resiko pada non-performing loan atau NPL ini mengalami penurunan sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan efektivitas SPK dalam mengelola risiko. Nah, aku ada sedikit contohnya. Ini proses penilaian yang semula memakan waktu hingga 3 tahun, 3 hari. Pengurangan resiko. Nah, pada non-performing loan atau NPL ini mengalami penurunan hingga 15% loh. Dan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan efektivitas SPK dalam mengelola resiko. Contohnya, pada proses penilaian yang semula ini memakan waktu biasanya hingga 3 hari. Kini bisa selesai hanya dalam 1 hari kerja. Sekarang kita membahas tantangan dalam penerapan SPK ini pada Bank Mandiri. Yang pertama ini ada kualitas data. Jadi data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menurunkan efektivitas sistem. Solusinya apa? Solusinya ini itu kita melibatkan validasi dan juga pembersihan data secara rutin. Kedua, ada perubahan ekonomi. Kondisi pasar dan ekonomi yang dinamis membutuhkan kalibrasi model yang konsisten. Agar apa? Agar relevan dan juga akurat pastinya. Kemudian
poin yang ketiga ada penerimaan pengguna dan juga regulasi. Jadi pada pelatihan intensif bagi petugas bank dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi fokus yang penting dalam implementasi SPK tersebut. Berikut juga ada studi kasus yang diambil dari dampak SPK pada kredit UMKM. Yang pertama ada peningkatan penyaluran kredit. Nah, Bank Mandiri ini meningkatkan kredit UMKM-nya sebesar 25% dengan dukungan analisis SPK yang efektif. Kemudian ada juga penurunannya pasti ya. Penurunan risiko gagal bayar, tingkat non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM yang dinilai menggunakan SPK itu turun sebesar 10% dibandingkan metode konvensionalnya. Dan berikut yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan penerapan SPK pada penilaian kredit Bank Mandiri. Dan di sini saya ada sedikit kesimpulan, kemudian ada solusi juga rekomendasi. Untuk kesimpulannya, sistem penunjang keputusan ini memainkan peran yang sangat penting dalam penilaian kredit modern ya, karena meningkatkan efisiensi dan juga objektivitas tersebut. Kemudian untuk solusinya perlu perhatian lagi pada kualitas data, terus juga melakukan pemantauan model secara berkala dan pelatihan petugas agar penerapan SPK ini bisa bekerja secara optimal. Dan yang terakhir di sini ada rekomendasi dari saya, Bank Mandiri disarankan terus berinvestasi dalam pengembangan SPK, pelatihan SDM serta sistem pemantauan kinerja secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk hasil yang maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fatina. Saya dari Universitas Pancasakti Kota Bekasi Kampus A, dari Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di Prodi Sistem Informasi, semester 4 dengan nomor NIM 391235113. Pada presentasi pembuatan video ini, saya berfokus untuk mengulas bagaimana Bank Mandiri menerapkan SPK dalam proses penilaian kredit, sistem yang digunakannya, manfaat yang diperoleh, kemudian tantangan yang dihadapi, serta solusi yang akan diaplikasikan. Dan berikut penjelasan ulasannya. Sebelum kita membahas ke inti permasalahannya atau ulasan tersebut, saya akan bantu menjelaskan apa itu penilaian kredit. Jadi penilaian kredit ini teman-teman proses bertujuan untuk mengukur risiko gagal bayar oleh nasabah dengan menganalisis berbagai faktor seperti riwayat kredit, pendapatan, dan aset. Kemudian keputusan yang akurat penting untuk meminimalkan resiko kerugian bank tersebut dan memastikan penyaluran kredit yang sehat. Nah, kemudian kalau SPK-nya sendiri ini itu adalah sistem komputer berbasis data yang membantu pengambilan keputusan melalui analisis yang kompleks. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian lanjut, penilaian kredit di Bank Mandiri ini tuh ada 3 poin penting. Yang pertama ada Mandiri Credit Scoring System atau MCSS gitu ya. Nah, SPK ini menganalisis data historis kredit, informasi demografis, dan laporan keuangan nasabah bisnis untuk menilai risiko kredit secara akurat. Kemudian poin yang kedua ada algoritma canggih. Jadi bank ini menggunakan regresi logistik untuk memprediksi probabilitas gagal bayar, juga decision tree untuk mengelompokkan risiko nasabah sehingga membantu pengambilan keputusan yang tepat. Dan untuk poin yang ketiga, klasifikasi risiko. Nasabah dengan skor kredit di atas 700 dikategorikan sebagai risiko yang rendah. Jadi memudahkan proses persetujuan secara cepat dan juga efisien. Kemudian ada proses penilaian kredit dengan SPK di Bank Mandiri.
Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengajuan aplikasi. Jadi nasabah mengajukan permohonan pinjaman melalui cabang atau digital banking. Kemudian pengumpulan data lengkap nasabah dimasukkan ke dalam sistem untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada analisis SPK. Jadi SPK menganalisis data dan menghasilkan skor kredit ya. Skor kredit sebagai indikator resiko. Dan yang keempat, keputusan kredit. Nah, di keputusan kredit ini tuh petugas bank meninjau skor dan mengambil keputusan akhir, dan otomatisasi disediakan untuk pinjaman kecil dengan kriteria yang khusus. Dan lanjut, penerapan SPK ini tuh ada manfaatnya bagi Bank Mandiri, dan terdapat 3 manfaat. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Jadi waktu proses penilaian kredit ini tuh berkurang hingga 40% dan mempercepat pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, objektivitas dan konsistensi. Pengurangan bias subjektif ini mendorong penilaian kredit yang seragam di seluruh cabang bank. Dan yang ketiga, pengurangan resiko pada non-performing loan atau NPL ini mengalami penurunan sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan efektivitas SPK dalam mengelola risiko. Nah, aku ada sedikit contohnya. Ini proses penilaian yang semula memakan waktu hingga 3 tahun, 3 hari. Pengurangan resiko. Nah, pada non-performing loan atau NPL ini mengalami penurunan hingga 15% loh. Dan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan efektivitas SPK dalam mengelola resiko. Contohnya, pada proses penilaian yang semula ini memakan waktu biasanya hingga 3 hari. Kini bisa selesai hanya dalam 1 hari kerja aja. Kemudian pasti ada yang namanya tantangan kan. Nah, sekarang kita membahas tantangan dalam penerapan SPK ini pada Bank Mandiri. Yang pertama ini ada kualitas data. Jadi data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menurunkan efektivitas sistem. Solusinya apa? Solusinya ini itu kita melibatkan validasi dan juga pembersihan data secara rutin. Kedua, ada perubahan ekonomi. Kondisi pasar dan ekonomi yang dinamis membutuhkan kalibrasi model yang konsisten agar relevan dan juga akurat pastinya. Kemudian poin yang ketiga ada penerimaan pengguna dan juga regulasi. Jadi pada pelatihan intensif bagi petugas bank dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi fokus yang penting dalam implementasi SPK tersebut. Berikut juga ada studi kasus yang diambil dari dampak SPK pada kredit UMKM. Yang pertama ada peningkatan penyaluran kredit. Nah, Bank Mandiri ini meningkatkan kredit UMKM-nya sebesar 25% dengan dukungan analisis SPK yang efektif. Kemudian ada juga penurunannya pasti ya. Penurunan risiko gagal bayar, tingkat non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM yang dinilai menggunakan SPK itu turun sebesar 10% dibandingkan metode konvensionalnya. Dan berikut penjelasan yang kurang lebihnya saya sampaikan mengenai ulasan pada penerapan SPK. Dan berikut yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan penerapan SPK pada penilaian kredit Bank Mandiri. Dan di sini saya ada sedikit kesimpulan, kemudian ada solusi juga rekomendasi. Untuk kesimpulannya, sistem penunjang keputusan ini memainkan peran yang sangat penting dalam penilaian kredit modern ya, karena meningkatkan efisiensi dan juga objektivitas tersebut. Kemudian untuk solusinya perlu perhatian lagi pada kualitas data, terus juga melakukan pemantauan model secara berkala dan pelatihan petugas agar penerapan SPK ini bisa bekerja secara optimal. Dan yang terakhir di sini ada rekomendasi dari saya, Bank Mandiri disarankan terus berinvestasi dalam pengembangan SPK, pelatihan SDM serta sistem pemantauan kinerja secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk hasil yang maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.